warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Titik Nurpita Dewi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kemagnetan. Kompetensi dasar dari 3.6 ini yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan dalam mencari makanan dan migrasi. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah pembelajaran dengan model inquiry learning dan metode demonstrasi melalui pendekatan saintifik, siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep kemagnetan, menjelaskan sifat bahan magnet, dan mensimulasikan cara pembuatan magnet dengan benar. Nah, yang pertama, mari kita bahas tentang teori dasar kemagnetan. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesian adalah nama kota di wilayah Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, masuk di dalam wilayah Turki. Magnet, sebelum kita mendefinisikan pengertian dari magnet, terlebih dahulu mari kita lakukan penggolongan bahan secara makroskopik. Di sini diberikan beberapa contoh benda dan sebatang magnet. Lalu benda itu akan kita kelompokkan ke dalam dua bahan, yaitu magnetik dan non-magnetik. Sekarang perhatikan simulasi berikut. Saat batang magnet didekatkan dengan tembaga, ternyata tembaga itu tidak tertarik oleh batang magnet, sehingga tembaga masuk ke kelompok bahan non-magnetik. Saat magnet mendekati karet, ternyata karet juga tidak tertarik oleh batang magnet, sehingga karet masuk ke dalam kelompok non-magnetik. Saat besi didekati magnet, ternyata besi tertarik oleh magnet, sehingga besi dikelompokkan ke dalam bahan magnetik. Saat baja didekati oleh magnet, ternyata baja tertarik oleh magnet, sehingga baja dimasukkan ke dalam bahan magnetik. Ketika batang magnet mendekati plastik, ternyata plastik tidak tertarik oleh batang magnet, sehingga plastik masuk ke kelompok bahan non-magnetik. Ketika kayu didekatkan oleh magnet, kayu juga tidak tertarik oleh batang magnet tersebut, sehingga kayu masuk ke kelompok non-magnetik. Ketika batang magnet didekatkan pada nikel, ternyata nikelnya tertarik oleh batang magnet, sehingga nikel masuk ke kelompok magnetik. Dan yang terakhir, saat kobalt didekatkan oleh magnet, maka kobalt tertarik oleh magnet, sehingga kobalt dikelompokkan ke dalam magnetik. Nah, dengan simulasi sederhana ini, maka dapat kita definisikan yang dimaksud dengan magnet adalah benda yang memiliki sifat dapat menarik benda yang lain. Selanjutnya, sifat magnet bahan. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bahan ferromagnetik. Apa itu? Yaitu benda-benda atau bahan-bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, bahan paramagnetik, yaitu bahan yang dapat dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya apa? Contohnya mangan, platina, aluminium, magnesium, dan lainnya. Yang ketiga, bahan diamagnetik, yaitu benda
benda-benda atau bahan-bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet. Apabila benda diamagnetik diletakkan di udara atau di ruang hampa udara, bahan diamagnetik akan ditolak oleh magnet dengan gaya tolak yang sangat kecil. Contohnya di sini ada bismut, ada antimun, ada seng murni, ada raksa, dan ada timbal. Ada sebuah hipotesa tentang logam bukan magnet dan magnet, seperti pada ilustrasi berikut ini. Kita bisa melihat bagaimana susunan magnet elementer di dalam magnet dan bukan magnet. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur. Magnet elementer pada besi mudah diarahkan, sedang magnet elementer pada baja sukar diarahkan. Berikut ini adalah simulasi dari pengaruh magnet pada magnet-magnet elementer benda yang bersifat magnetik dan non-magnetik. Untuk benda magnetik dicontohkan logam besi dan benda non-magnetik dicontohkan oleh tembaga. Bisa kita lihat saat berada dalam medan magnet, tembaga susunan magnet elementernya tidak bisa diatur. Tetapi kalau logam besi, susunan magnet elementernya dapat disusun menjadi teratur, sehingga logam besi dapat dibuat menjadi magnet buatan. Selanjutnya, magnet memiliki dua kutub. Apa saja? Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara diberi simbol N dan kutub selatan diberi simbol S. Nah anak-anak, bagaimana interaksi antar kutub magnet tersebut? Perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Di sini ada warna merah dan warna biru yang didekatkan. Itu mengartikan bahwa kedua kutubnya berbeda. Ternyata kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika kutub yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Di sini terlihat warna yang sama ini menunjukkan bahwa kutubnya sejenis dan kedua magnet tersebut saling menolak atau menjauh. Selain itu, magnet elementer itu bisa dilihat dari susunan seperti pada ilustrasi berikut ini. Apabila ada sebatang magnet yang patah, entah jatuh atau sengaja kita patahkan, maka magnet tadi akan menjadi bagian lain, di mana setiap bagian langsung akan mempunyai kutub utara dan kutub selatan sampai bagian terkecilnya. Magnet elementer merupakan magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Anak-anak, di sini Bu Titik sajikan perbedaan baja yang bersifat magnet dengan baja yang bukan magnet. Baja magnet mempunyai atau memiliki susunan magnet elementer yang teratur. Baja bukan magnet memiliki susunan magnet elementer tidak teratur. Perbedaan sifat kemagnetan baja dengan besi. Baja bersifat magnet tetap karena magnet elementernya sukar berputar. Besi bersifat magnet sementara karena magnet elementernya mudah berputar. Selanjutnya, pernahkah kalian mengetahui atau melakukan cara pembuatan magnet? Nah, cara membuat magnet ada 3 cara. Yang pertama dengan menggosok, yaitu caranya menggosokkan batang magnet pada sebuah logam. Dengan
arah yang searah dan teratur. Serta ujung magnet yang digunakan juga satu jenis. Sehingga nanti ujung yang lepas dari penggosokan itu akan membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub yang dibentuk untuk menggosok. Cara membuat magnet yang kedua yaitu mengalirkan arus listrik DC atau searah, atau istilah lainnya adalah elektromagnet. Sebuah logam yang mempunyai susunan magnet elementer masih tidak teratur untuk dibuat menjadi magnet dengan cara elektromagnet ini, maka logam tadi kita lilitkan beberapa lilitan kawat yang kita hubungkan dengan sumber arus searah, contohnya batu baterai. Nah, di sini terlihat saklarnya ini masih terbuka, susunan magnet elementernya masih tidak teratur. Sekarang kalau saklar ini kita tutup, apa yang akan terjadi? Saat saklar ditutup, maka terjadi aliran arus listrik. Karena terjadi aliran arus listrik, maka susunan magnet elementer yang ada pada logam tadi menjadi teratur seperti pada gambar berikut. Nah, kalau sudah teratur seperti ini, berarti logam tadi sudah berubah menjadi magnet. Nah, bagaimana cara kita menentukan kutub magnet tersebut? Kutub-kutub magnet yang terbentuk dapat ditentukan dengan aturan genggaman tangan kanan. Di mana aturannya ibu jari itu merupakan arah kutub utara dan keempat jari itu merupakan arah arus listrik. Kalau terlihat pada gambar ini, lilitan pertama kali itu masuk melalui belakang logam. Karena melalui belakang logam, maka posisi tangan seperti pada gambar, di mana punggung tangan menjauhi wajah kita. Tapi sebaliknya, jika lilitan pertama ini melalui depan logam, maka punggung tangan menghadap ke wajah kita. Aturannya tetap sama, ibu jari sebagai kutub utara dan keempat jari sebagai arah arus listrik. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu induksi atau imbas atau mendekatkan magnet. Bagaimana caranya? Sebelumnya perhatikan dulu ilustrasi berikut ini. Ketika logam besi belum menjadi magnet, kita dekatkan pada paku-paku kecil, maka paku tadi tidak tertarik oleh logam besi. Tetapi saat logam besi didekati oleh sebuah magnet, maka logam besi tadi terinduksi menjadi magnet. Dengan demikian, logam besi sudah menjadi magnet buatan dan dapat menarik paku-paku kecil yang ada di dekatnya. Besi menjadi magnet pada saat didekati oleh magnet. Bagaimana pembentukan kutubnya? Pada ilustrasi ini, ujung magnet yang digunakan adalah kutub selatan. Sehingga ujung besi yang ada di dekatnya menjadi kutub utara. Ujung besi yang lain menjadi kutub selatan. Demikian juga ujung-ujung paku kecil yang menempel mempunyai kutub sebaliknya. Nah, anak-anak, demikian materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kalian dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.